Anak tengah ya, karena anak tengah itu sering dia merasa perhatian tuh kurang. Dok, saya ini anak tengah ya. Saya banyak tekanan di keluarga, tapi saya nggak berani untuk cerita karena saya nggak dekat dengan orang tua saya gitu. Ada nggak sih cara mitigasi yang efektif ya untuk saya bisa menjalani hari yang lebih baik? Ini anak tengah nih dok. Dia langsung spesifik anak tengah. Kenapa emang? Usia berapa itu ya? Nggak, dia nggak bilang sih. Heeh. Ya anak tengah ya, karena anak tengah itu sering pasien saya sih kebanyakan yang datang ya bilang dia merasa perhatian tuh kurang. Kadang-kadang orang tuh lebih perhatikan anak yang pertama gitu kan, karena anak yang baru lahir nih gitu kan, yang tunggu-tunggu. Jadi perhatian lebih. Udah ke anak kedua, baru mau memberikan perhatian lagi kepada anak yang kedua, dibagi. Tapi keburu hadir adiknya. Oke. Nah sebagai anak bungsu tentu mereka harusnya lebih dilindungi, lebih dijaga. Jadi perhatian ini kebagi lagi. Oke. Jadi yang kedua ini kata mereka, saya kok kebagian cuma sisa-sisanya dok gitu kan. Tapi yang pertama sama yang terakhir ini lebih banyak diperhatikan sama orang tua. Iya. Seperti itu. Nah terus pertanyaannya tadi, Dia lebih spesifik gimana cara mitigasi agar saya bisa menjalani hari-hari yang lebih baik gitu. Karena harapan dia mungkin hanya ke orang tuanya doang. Di luar sana, di lingkungan dia juga belum tentu diterima juga. Jadi kayak benar-benar sendiri gitu dok. jadi maksud dia mau bagaimana cara dia supaya Menjalani hari, dengan trauma yang dia dapati itu sebagai anak middle, ya bisa jadi ya konteks pertanyaan seperti itu gitu. ya kembali ya, ini tergantung sebenarnya usianya juga ya. Usianya berapa dia, tanggung jawab dia seperti apa sekarang. Let's say usianya 26 tahun lah. 26 tahunan, berarti dia mulai memasuki masa dewasa muda gitu kan. Banyak sekali tanggung jawab yang dia harus hadapi di masa usia seperti itu. Dan biasanya di anak tengah itu karena dia merasa tidak dihargai, merasa kurang ya, kurang kasih sayang, kurang dihargai dibandingkan dengan kakak atau adiknya, itu kadang-kadang membuat dia merasa kepercayaan diri dia juga agak menurun gitu, dibanding dengan yang lain. Atau kadang-kadang dia juga merasa saya ini selalu dibanding-bandingkan. Ya. Selalu dibanding-bandingkan dengan kakak, dengan adik, dan disuruh mengalah kadang-kadang dengan adik gitu ya. Kadang-kadang suruh mengerti, dilihat membandingkan dengan kakak, mengalah dengan adik gitu. Jadi selalu kayaknya semua sasarannya ke saya gitu kan. Sehingga sekarang dia menjadi pribadi yang merasa saya ini butuh penghargaan dari orang lain. Butuh validasi dari orang lain. Ya. Seperti itu. Nah kembali lagi kalau memang trauma itu yang dia hadapi, ya dia harus kembali merilis bagaimana trauma itu bisa beres dari dia.